Ada berbagai jalur yang dapat dipilih untuk masuk dan kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Setiap jalur memiliki dinamika sendiri. Jalur pertama adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Seleksi ini bertujuan menjaring siswa berprestasi baik akademis maupun non-akademis. Jalur kedua adalah Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT. Saat ini SNBT terdiri atas dua kategori, yaitu literasi berupa tes matematika, bahasa Inggris, serta bahasa Indonesia, dan tes potensi akademis. Kedua jalur ini diadakan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, jalur ketiga adalah ujian mandiri. Jenis ujiannya pun berbeda-beda sesuai dengan yang dipilih oleh otoritas perguruan tinggi. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP 30%, SNBT 30%, dan UM 40%. Namun, sebagian kalangan mengkritik soal tes jalur mandiri ini, salah satunya penulis Eko Prasetyo. Eko yang menulis buku berjudul Kampus Hari Ini Mahal, Menindas, dan Kehilangan Integritas mengatakan, hal ini terjadi karena pemerintah memberikan otonomi luas terhadap perguruan tinggi negeri. Dampaknya, kampus mengandalkan pendapatan dari mahasiswa setelah subsidi dari pemerintah dikurangi. Menurut Eko, kondisi ini membuat PTN ikut berebut mahasiswa layaknya perguruan tinggi swasta. Kalau kita lihat beberapa biaya di perguruan tinggi negeri hampir sama dengan swasta gitu. Ini kan dalih perguruan tinggi negeri saja. Menurut saya dia ini kan sebenarnya gedungnya dulu dibangun pemerintah, tanah juga milik pemerintah gitu. Artinya kenapa dia harus berorientasi komersial seperti itu? Mestinya kalau dia berorientasi komersial, ya perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas riset yang itu bisa menjadi penambal biaya dia gitu. Tapi jangan menggunakan biaya itu dari mahasiswa gitu. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada bidang pendidikan dan pengajaran Wening Udasmoro menyebut, perbedaan uang kuliah tunggal di setiap jurusan sudah diatur oleh Kemendikbudristek. Di UGM, tidak semua mahasiswa membayar biaya yang sama. Beberapa mahasiswa bahkan tidak membayar biaya kuliah sama sekali. Ini khusus UGM ya, saya kira ya. Jadi di dalam biaya perkuliahan itu sebetulnya kalau untuk UGM itu ada biaya kuliah yang sifatnya untuk solidaritas gitu. Jadi ini memang ada persentase-persentase nanti yang yang diterapkan ya untuk mereka yang bergaji sekian maka mendapatkan semacam keringanan berapa persen dan lain sebagainya, bahkan ada yang sama sekali tidak bayar. Jadi mereka 0%. Adapun Kepala Kantor Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran, Anas, menyatakan kuota mahasiswa yang diterima di jalur mandiri 40%, jalur SNBT 40%, dan SNBP 20%. Mahasiswa yang lulus melalui jalur SNBP dan SNBT pun hanya dikenai uang kuliah tunggal atau UKT setiap semester yang terbagi 8 golongan sesuai dengan jumlah pendapatan orang tua dan tanggungan keluarga. Untuk mahasiswa yang lulus lewat jalur mandiri, ada satu nilai nominal UKT yang dibayarkan setiap semester dan wajib membayar iuran pengembangan institusi dengan nilai nominal yang berbeda setiap program studi. Meskipun demikian, dalam proses belajar tidak akan ada perbedaan antara mahasiswa yang masuk melalui jalur SNBP dan SNBT dengan jalur mandiri. Kami tidak ada, ya tentunya kami semuanya satu kelas, baik yang SNBP, SNBT maupun yang mandiri ya, semua itu semuanya satu kelas, jadi tidak ada kelas eksekutif. Proses masuk perguruan tinggi melalui berbagai jalur memang memiliki dinamika masing-masing. Yang lebih penting adalah sebagai warga negara, siswa SMA dan yang sederajat harus mendapat perlakuan yang adil dalam memperoleh pendidikan tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.